hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 33 sampai 37. Ya, surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Ya, ini ayat yang menjelaskan ya tentang kisah Maryam. Jadi Maryam itu ada dua tempat ceritanya yang paling banyak. Satu di surat Ali Imran. Ya, Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Keluarga Imran itu ya keluarga Maryam. Bapaknya Imran, ibunya namanya Hana, lalu anaknya Maryam. Nah, mereka ini disebut Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu bapaknya. Yang ceritanya dimulai dari ayat 33 ke bawah. Yang kedua nanti di surat Maryam, dikasih lagi nama surat Maryam. Ya. Nah, itu ceritanya mulai dari awal surat Maryam itu. Nah, kita akan bahas satu penggal saja dari kisah Maryam itu di ayat 33-nya sampai 37-nya. Kita akan lihat ya seperti apa redaksinya dan apa saja ya pesan nilai-nilai yang hendak disampaikan dari redaksi dari kisah Maryam di surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Nah, Maryam itu nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Ali Imran ayat 42, ya, Ali Imran 42, ya, kata Allah nanti di 42-nya itu Allah sebut begitu. Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan sesungguhnya Allah menjadikan engkau suci. Makanya Maryam tak pernah haid sampai mati. Ya, karena Allah menjadikan dia suci, mutahharah. Makanya kata Allah, tahharah, dia disucikan tak pernah haid. Maryam itu tak pernah haid karena ibadahnya paling banyak. Ya, wastafaki, dan Allah memilihmu ala nisa'il alamin. Nah, coba perhatikan ya. Ala nisa'il alamin. Nah, jadi Maryam itu kata Allah, dia itu ala nisa'i al-alamin. Ala itu maknanya puncak, di atas. Jadi kalau di puncak itu namanya ala. Itu makanya sifat Allah al-aliyu, karena tidak ada lagi di atas Allah. Puncak Allah. Ya, ta'ala, subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi ali itu maksudnya puncak. Kalau saya katakan fauqa al-qalam, fauqa al-maktab, mungkin ada lagi di atas itu kalau fauqa. Ya. Tapi kalau ala tidak ada lagi itu. Makanya kalau azab neraka, zidnahum azaban fauqal azab. Kata Allah ya. Azab neraka itu ada tingkat-tingkat. Makanya di atas azab ada azab. Makanya digunakan di sana fauqa, ya. Zidnahum azaban fauqal azab. Begitu kata Allah ya, azaban. Karena azab neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Azaban fauqal azab. Itu nanti baca di surat An-Nahl 88 ya. Surat An-Nahl 16:88. Jadi orang-orang kafir itu kata Allah nanti masuk neraka, yang di sana itu zidnahum, azab itu akan ditambah volumenya, fauqal azab, azaban fauqal azab. Berarti kalau fauqa
ada di atasnya. Tapi kalau ala, tidak ada lagi di atasnya. Maryam itu ala di puncak nisa semua wanita. Kalau di ranking wanita ini Ibu, sejak Siti Hawa sampai wanita terakhir menjelang kiamat nanti, di hari kiamat, itu Maryam itu di puncak nomor 1. Kira-kira begitu bahasa. Kalau di ranking wanita ini semua kesalehannya, amal ibadahnya, ketaatannya, kedekatannya dengan Allah, derajat surganya, dari semua wanita yang pernah hadir, itu Maryam di puncaknya, ala namanya. Allah. Bukan hanya wanita di dunia, alamin. Alam ini jamak dari alam. Dunia ini, bumi ini alam nih. Kalau ada bumi seperti bumi kita ini yang dihuni oleh manusia laki-laki perempuan, ada 100 bumi misalnya. Ada 100 bumi di jagat semesta ini yang penghuninya seperti kita laki perempuan. Dari 100 bumi yang ada penghuninya itu, kalau di ranking semua wanita dari 100 bumi itu, Maryam tetap nomor 1. Kira-kira begitu. Itu makanya bukan ala nisa'id dunia, bukan. Maryam itu bukan wastafaki ala nisa'id dunia, bukan. Wastafaki ala nisa'il alamin. Alam itu plural, jamak dari kata alam. Andai alam ini banyak, dunia ini, kalau yang di situ ada laki perempuan, nah diurut semua, Maryam tetap nomor 1. Itu kenapa kata Nabi pemimpin wanita di surga itu ada 3 orang. Ya, 1 istri Nabi Khadijah, 2 putri Nabi Fatimah, 3 Maryam binti Imran. Ini pemimpin wanita di surga nanti. Ya, karena dia wanita terbaik. Nah, pertanyaan kita, kenapa Maryam menjadi wanita terbaik? Itu tidak tanpa sebab. Ada sebabnya. Ada hukum yang dilewati supaya sampai ke level seperti itu. Nah, dari situ kita belajar di surat Ali Imran 33 sampai 37 kita akan belajar kenapa Maryam bisa sebaik itu. Kenapa Maryam bisa sesaleh dan setaat itu. Nah, kita kalau ingin punya anak keturunan yang baik-baik, yang saleh, kalau anak jadi bantu ibu-ibu tidak mungkin ya Pak. Ya kan, tapi kalau dia cincin juga anak cucu, supaya dapat turunan cucu yang saleh. Ini belajar dari sini nih, ya, karena ada jalan yang harus kita lalui supaya dapat anak cucu keturunan yang saleh-saleh. Nah, ayat 33. Apa kata Allah? Innallaha hastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi kata Allah, kami telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Maksud keluarga Imran itu ya bapaknya, ibunya dan dia, Maryam, atas keluarga yang ada di muka bumi. Ini keluarga terbaik. Jadi Bapak Ibu, Maryam itu kenapa jadi wanita terbaik? Karena memang genetik. Allah sebutkan 4, ya. Ada 4 Allah sebutkan dulu. Adam, ya, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Nah, ini 4 nih. Ini orang-orang terbaik. Jadi bapaknya itu Imran, memang dia bukan seorang nabi, tapi Imran itu ahli ibadah yang paling dihormati di masanya oleh kaumnya. Imran itu, ya, sehingga nanti ketika Imran meninggal, ya, waktu Maryam dalam kandungan ibunya, itu orang berpacu hendak merawat Maryam, sampai-sampai harus diundi siapa yang paling layak merawat Maryam. Nanti diceritakan di ayat 42, 43, 44-nya itu. Nanti ketika hendak merawat Maryam, siapa yang paling layak merawat Maryam di antara orang-orang Bani Israel? Diundi dengan cara semua orang pegang tongkat, lalu dihanyutkan di sungai. Kalau tongkatnya naik ke atas, itu yang paling saleh, yang paling layak mengasuh Maryam. Setelah dihanyutkan semua tongkat, semuanya hanyut ke bawah.
kecuali satu-satu tongkat yang naik ke atas tongkat Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria yang paling saleh, maka dia lah yang mengasuh Maryam nanti. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menguji saya saleh atau tidak, nanti cari kayu, buat pada lagi di situ. Doa di situ. Kok lakati aja kayu dulunya, itu saleh. Kalau ke bawah, benar tu ya. Itu indikatornya begitu. Nah, jadi Allah sebutkan tempat Imran bapaknya, terus ke atas Ibrahim, terus ke atas Nuh, terus ke atas Adam. Dan itu orang-orang hebat, orang-orang saleh, para nabi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat turunan baik seperti Maryam, memang langkah pertama lihat bibit ke atas. Itu pokok. Itu maka sebelum Allah menjelaskan kehebatan Maryam, disebutkan silsilahnya ke atas. Mulai dari silsilah dulu. Makanya ibu-ibu kalau kamu cari menantu, ampe kati cari apa manusia, apa dari apa manusia, kaki dari manusia, lalu apa dari kaki, ampe. Saya lihat bapak saya dulu. Lalu lihat bapak dari bapak saya, lalu bapak dari kakek saya. Ya, ibu cari tahu lah di mana. Jadi ini bukan perkara remeh-temeh. Jangan Bapak Ibu kemasobok di media sosial langsung I love you jadi menikah. Tak segampang itu, ya. Untuk menghasilkan keturunan yang berbobot perlu bibit-bibit, perlu diperhatikan. Karena darah ini menurun. Kalau perampok kakeknya, cucunya perampok itu. Kalau pembunuh kakeknya, kakek buyutnya, cucu cicitnya ke pembunuh itu. Darah itu menurun. Itu maka Allah sengaja sebutkan keempat. Tak cukup bapaknya, disebutkan ke Ibrahim, disebutkan ke Nuh, disebutkan ke Adam. Jelas silsilahnya. Bapak Ibu kalau kamu cari menantu, jale silsilah orang tu. Ya. Kemarin ini ada salah satu jamaah saya menangis dan curhat ke saya karena anaknya itu sekolah di Australia sampai S2 perempuan menikah dengan orang sana boleh tidak masuk Islam. Ya, memang anaknya tidak bisa lagi dinasihati kan. Akhirnya bapak datang ke sana tapi tidak menikahkan karena menikahnya di gereja di sana. Alangkah celakanya manusia Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221. Jangan kamu menikah dengan perempuan musyrik, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan. Kalau beda agama jangan, kata Allah haram. Jangan pula kamu para lelaki, para wali, para ayah menikahkan saudara anakmu, saudara perempuanmu dengan laki-laki yang tidak seagama dengannya. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, mereka akan mengajak anakmu ke neraka. Allah sudah sebut begitu. Kalau menantu ibu agamanya tak jelas, apalagi mohon maaf nih beda agama, kata Allah ulaika yad'una ilan nar, mereka pasti membawa anakmu ke neraka. Tak ada cerita tak. Ya. Dan tidak satu kasus begitu dulu. Dan itu bukan hanya anak-anak turunnya, pasti nanti itu ke neraka juga tuh. Itu makanya agama itu menjadi patokan utama dalam memilih pasangan. Kata Nabi, nikahilah perempuan karena cantiknya, karena kayanya, karena hasabnya, keturunannya. Dan yang paling bahagia, yang paling beruntung, lidiniha, kalau dia pilih agamanya. Fasfar bizatidin, beruntunglah dia, talimat dia ada bahagia dunia akhirat. Itu pokok Ibu. Zaman kini kita kadang-kadang silau dengan kekayaan, ya. Dikira anak kita akan bahagia dengan limpahan materi itu. Jangan, tak. Agama. Karena menikah bukan hanya soal biologis, itu soal memelihara keturunan yang baik-baik dan kita akan menjadi satu keluarga sampai ke surga Allah. Makanya, ya, kita berumah tangga ini Ibu bukan hanya di sini sampai ke surga nanti. Kalau Ibu beda keyakinan, gimana caranya nanti? Coba. Yang satu ke neraka, satu ke surga pasti itu.
Makanya untuk anak-anak yang baik, yang saleh, Allah ajarkan mulai dari bibitnya. Perhatikan, 4 ke atas minimal. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai yang ke-4 stop lah, tak apa-apa. Kalau saleh semua sudah ambil. Gitu ya. Saya dapat cerita, saya tidak lihat, tapi saya dapat cerita. Itu salah satu keluarga Pak Irwan Prayitno waktu jadi gubernur. Itu menantu beliau, itu orang kampung saya itu, miskin bapaknya, tinggal di pondok di tengah sawah, tak pandai bata rompa, rumah halai papan, miskin. Tapi oleh Pak Irwan dan keluarga diambil jadi menantu karena hafal Quran anaknya. Itu menikah di gedung wanita kan dulu itu mengharu biru acara menikahnya. Orang nak sekolah, karajo ke sawah ke ladang orang, nak punya anak tu bersanding dengan keluarga gubernur. Kenapa? Karena kata Pak Irwan dan keluarganya, kami tidak mencari harta. Kalau orang kaya banyak di Padang, tapi anak seperti anak bapak yang baik, yang saleh, yang hafal Quran, itu tidak banyak. Nah, kayak begitulah cara mencari menantu. Kalau ibu-ibu kau dapat menantu dokter, dapat perwira, itu pesta 2 hari, komandan juga itu. Tapi kok gali masaji mendoa sekene. Kalau bapak tak boleh begitu loh. Ya kan? Agama itu patokan nomor 1 tuh. Kalau ingin dunia baik, itu makanya disebutkan di surat 3 di ayat 3 tadi 4 ya. Kalau nak kampit minimal apaknya jadi siapanya. Jangan jadi apaknya. Nah, ada hal yang menarik secara redaksional ayat 3 itu. Ada 4 orang ya. Adam, Nuh, ya kan? Ibrahim, Imran, ya. Adam dan Nuh sendiri, tidak disebutkan ada kata keluarga. Sementara Ibrahim dan Imran ada kata alinya, keluarga. Allah pilih Adam, tidak ada keluarga ya. Allah pilih Nuh, tidak ada keluarga ya. Allah pilih Ibrahim, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, bukan Ibrahim, keluarga. Imran, bukan Imran, keluarga Imran. Nah pertanyaannya, kenapa 2 ada keluarga, 2 tidak ada keluarga? Apakah Nabi Adam tidak ada keluarga? Ada. Anak Nabi Adam banyak, 41. Istrinya ada Siti Hawa. Nabi Nuh tidak ada keluarga, ada istrinya, ada anaknya, ada 5 laki-laki, 4 laki-laki anaknya. Nabi Ibrahim cuma 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Nabi Imran cuma 1 anaknya, Maryam. Tapi kenapa yang 2 terlahir punya keluarga, yang 2 di awal dan punya keluarga? Karena Nabi Adam dan Nabi Nuh, anak mereka ada 1 yang masuk neraka. Nabi Adam Kabil masuk neraka karena membunuh adiknya. Maka Nabi Adam tidak layak disebut keluarga, karena 1 ke neraka anaknya. Berarti bukan keluarga, tidak diakui Allah sebagai keluarga karena 1 masuk neraka. Nabi Nuh 1 anaknya masuk neraka, Kan'an mati kufur, tenggelam. Karena Nabi Nuh punya anak 1 masuk neraka, 3-nya beriman, seperti Ham, Sam, Yafis, itu anaknya beriman. Cuma 1 kafir masuk neraka. Allah tidak menyebut Nabi Nuh sebagai 1 keluarga karena 1 masuk neraka. Ibrahim cuma 2 anaknya, tapi Nabi dua-duanya masuk surga. Karena semua anaknya masuk surga bersama dia, 1 keluarga. Imran cuma 1 anaknya, Maryam, cuma pemimpin wanita di surga. Walaupun 1 anaknya karena masuk surga, kata Allah keluarga Imran itu. Jadi Bapak Ibu dianggap atau tidak sebagai keluarga oleh Allah tergantung apakah semua keluarganya masuk surga atau tidak. Kalau 1 saja anak Bapak Ibu tidak masuk surga, Bapak Ibu disebut keluarga gagal namanya. Allah tidak disebut sebagai keluarga. Kalau 1 yang terpeleset ke neraka, disitulah Allah wanti-wanti kita tuh.
di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya, surat 66 ya, 66 ayat yang ke-6, di surat Taha ayat 132. Kalau beda kan, ku anfusakum wa'alikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukan dirimu, keluargamu. Engkau tidak akan layak disebut keluarga kalau tidak semua keluarganya masuk surga. Itu makanya Nabi Adam tidak disebut keluarga, Nabi Nuh tidak disebut keluarga, padahal anak mereka lebih banyak daripada anak Nabi Ibrahim dan Imran. Kena neraka satu. Ya. Makanya di surat Taha ayat 132 itu apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar menjaga salat keluargamu. Ibu kalau ke masjid salat subuh berjamaah, jadi ibu saya moncong-moncong ke masjid surang, bawa apa, bawa anak, bawa menantu, bawa cucu. Saya sering tuh lihat tuh di masjid kalau subuh ceramah kemana-mana, itu semua yang subuh berjamaah tuh melaku-laku. Ngerancang-rancang dan berkili-berkili di mana itu ada kasur dia. Bakal dah jago aja aku ada kota masjid kan ibu nak membawanya. Tu jago aja subuh tu sirap ya ini deh. Jago dah ya. Ada cerita dia solat subuh. Kan? Yang bersabar kata Allah kan begitu. Bersabar menjaga salat keluarganya 5 kali sehari Pak. Kalau puasa sekali setahun, haji sekali seumur hidupnya. Kalau salat 5 kali sehari. Dia perlu sabar itu. Semayang terus masa. Beko lah kini jangan beko kini. Beko asal dia balik semayang beko kini 5 kali sampai mati gitu. Kalau bapak ibu tidak menjaga salat mereka, masuk neraka mereka, dianggap keluarga gagal oleh Allah. Lagi pula bapak ibu nanti kalau satu keluarganya masuk neraka, nanti baca nanti di surah Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Bapak ibu kalau keluarganya satu saja masuk neraka, mana ada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Itu ibu kalau anaknya ke neraka, suaminya ke neraka, orang tuanya ke neraka, nauzubillah, itu dia berteriak tuh, nah Pak, ya tolong lagi yang buat makan, tolong lagi yang buat minum. Itu tuh. Apa jawabannya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah tidak membolehkannya. Apa bahagia surga tuh? Akan dipanggil terus tuh, Pak minum, Pak makan. Kita teriak ya sudah ada anak boleh. Sudah. Itu kenapa jaga? Itu kenapa mencari pasang itu agama. Kalau yang paling bahagia kalau dia satu keluarga berbondong-bondong ke surga Allah, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Begitu kata Allah di surah Ar-Ra'd ayat 23, manusia yang paling bahagia kalau dia ke surga bersama bapak, ibunya, suami, istrinya, anak cucunya. Satu rombongan. Itu kenapa Ibrahim, Nuh dan Nabi Adam itu tidak disebut Allah sebagai keluarga. Bukan mereka tidak ada keluarga, ada, cuma tidak diakui. Dalam tanda kutip tidak diakui. Kenapa? Satu anak mereka masing-masing masuk neraka. Itu makanya Bapak hujan pada fase itu anak-anak itu panik dan ngecek jauh semayang landak kesalahan yang lama tidak bisa begitu. Anak Bapak Ibu kalaupun sudah berumah tangga, sudah berumah sendiri, punya kehidupan, telepon tuh, mulai semayang ke masjid. Semayangnya telah beda-beda dah, ke masjid jawab ibadah. Itu yang selalu disumbek ke telinganya. Tidak ada urusan kalau kadang malam salah dinyo, tidak bisa. Masalahnya kalau dia kepeleset ke neraka, selesai Bapak Ibu akan dipanggil terus dan Bapak Ibu dianggap keluarga gagal oleh Allah namanya. Nah itu alasannya kenapa Ibrahim punya keluarga, Imran punya keluarga, karena anak-anak mereka baik-baik semua, saleh-saleh semua. Nabi Nuh anaknya 4 laki-laki, 1 tidak saleh, sudah tidak dianggap keluarga.
Nabi Adam anaknya 41, satu yang tak saleh, Habil, udah selesai juga, dan dianggap keluarga juga. Maryam Imran punya anak satu-satunya perempuan tapi salehah, ya sudah keluarga. Jadi ibu bapak standar sukses sebagai kepala keluarga bukan anaknya bekerja di mana, bukan gaji anak berapa. Standar bapak ibu sukses sebagai ibu, sebagai ayah, bukan di mana anaknya bekerja, tapi anaknya saleh enggak. Itu sukses. Itu tanda anaknya sukses, tanda bapaknya sukses sebagai kepala keluarga. Ya, tak? Nah, itu ayat 33. 34. Apa kata Allah? Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim. Jadi Maryam itu keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam. Jelas. Makanya Bapak Ibu kalau cari minat itu jangan tak jelas silsilahnya. Iya, itu jalih Pak. Siapanya? Siapa kakek itu jalih. Jangan sampai Bapak Ibu tak tahu siapa. Lalu kata Allah, "Izqalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika istri Imran, maksudnya ini Ibu Maryam, berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar untukmu, apa yang ada di dalam perutku akan saya bebaskan beribadah. Terimalah nazar saya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Jadi begini, Ibu Maryam itu hamil di usia tua. Di usia tua. Dan lebih hebat lagi, nanti Maryam hamilnya tanpa suami. Di usia tua tuh. Nanti saudaranya, istri Nabi Zakaria juga hamil di usia 90 tahun melahirkan Nabi Yahya. Ini keluarga penuh mukjizat Ibu ya. Nabi Yahya itu ibunya hamil dia usia 90 tahun. Itu isyaratnya ada di surah Al-Anbiya 90 nanti. Ya. Maryam lebih hebat lagi tuh, hamil tanpa disentuh laki-laki. Ketika hamil, ibunya Maryam, bapaknya meninggal dunia pula. Itu makanya yang mengasuh dia Nabi Zakaria gitu. Ya. Karena Maryam itu ketika dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Itu kenapa setelah lahir dia dididik oleh Nabi Zakaria, bukan ayahnya. Tapi Nabi Zakaria, karena bapaknya udah ada. Nah, ketika dia hamil, Ibu Maryam ini namanya Hana selalu bernazar, saya bernazar apa yang ada dalam perutku saya bebaskan beribadah untukmu. Nah, ini penting. Pentingnya apa? Bapak Ibu ini, Ibu terutama nih, kalau hamil ya nanti, maka perbanyaklah melakukan nazar. Itu Ibu Maryam. Maka Maryam nanti pun pindah, itu ibunya. Ibu bapak kalau baca nanti di surat Maryam ayat 26. Maryam itu suka bernazar pula. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar berpuasa. Itu kata Maryam gitu. Walan ukallimal yauma insiya. Kenapa Maryam suka bernazar? Ibunya waktu hamil sering bernazar. Ya. Jadi apa perangai ibu di waktu mengandung? Yang perangai kok pindah ke anak itu. Ibu yang suka merumpi di lapo ketika hamil, anak itu disuruh main PS kerja di ibu. Ibu yang suka main HP, besok anak lain main HP aja. Apa yang ibu kerjakan di waktu hamil, ini berdampak ke perangai anak ibu itu. Ya kan? Itu makanya cerita Nabi Zakaria. Ya Tuhan, beri saya anak. Dia usianya sudah tua nih, isi mandul nih. Malaikat datang ketika dia sedang salat di mihrab, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Oh, kau akan dapat anak, istrimu akan hamil. Oh, istrimu hamil? Iya. Tak percaya dia hamil istri. Kata Nabi Zakaria, beri saya tanda kalau istri saya hamil. Katalah tandanya istrimu hamil, engkau tidak berbicara banyak dengan manusia. Illa ramzan. Apa maknanya itu? Bapak-bapak juga begitu, ketika istri hamil, tolong jaga perilaku.
Makanya Nabi Zakaria, kenapa Yahya anaknya menjadi anak yang baik? Karena ketika istrinya hamil, Nabi Zakaria tidak banyak mengejek, lebih banyak menahan puasa. Itu makanya ada pemiho di kampung, ada sebuah aturan, tapi itu ada masuk khurafat juga. Kalau ketika istri hamil, bapaknya tidak boleh menyembelih hewan. Berku anaknya cacat, gitu ya. Sebenarnya tidak ada cacat, tidak ada urusan dengan cacat. Tidak boleh menyembelih hewan ketika istri hamil dulu. Karena menyembelih itu bentuk kebengisan, perilaku yang kehilangan rahmat kasih sayang namanya. Itu maka kalau mendabi ayam tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau Bismillahi Allahu Akbar. Karena mendabi itu tidak rahmat dan rahim. Penyayang pengasih itu mendabi kawan penyayang pengasih Allah. Tak boleh. Maka kalau bapak-bapak itu acuk mendabi ketika istrinya hamil, maka sifat kasar pun akan menurun ke anak. Itu filosofinya. Itu kenapa Nabi Zakaria disuruh menahan bicara ketika istrinya hamil. Ya, walaupun konteks itu tanda di istrinya hamil, itu konteksnya tanda istrinya hamil, dia tidak bicara. Nah, Ibu Maryam ketika hamil banyak bernazar. Apa itu nazar? Nazar itu menjadikan amal-amal sunat menjadi wajib. Nazar, saya bernazar Senin besok saya puasa. Bagi orang sunat, bagi ibu wajib. Kalau ibu tidak puasa besok Senin berdosa. Nazar. Jadi nazar itu memaksa diri melakukan amal-amal sunat dengan janji kepada Allah. Kalau tidak begitu, ibu kita tidak memaksa diri. Bapak ibu tahajud itu perintah Allah. Betul. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi kenapa kita tidak tahajud tiap malam? Karena pilihan, boleh kerjakan, boleh tidak. Sudah kan? Kalau ibu bernazar, saya bulan besok tahajud tiap malam, kalau tidak tahajud kok berdosa nanti. Karena dia sudah jadi wajib nazar. Tujuan nazar itu bertakarub kepada Allah, itu tujuannya. Ibu Maryam ketika hamil, itulah yang dia lakukan, dia bernazar. Bernazar. Untuk dia bisa dekat dengan Allah, dengan menjadikan amal sunat menjadi wajib. Ini tuh ibu-ibu ini kalau anak-anaknya nih, kalau hamil anak-anak ibu-ibu, tolong suruh mereka berbanyak mengerjakan amal-amal sunat. Mendapatkan anak saleh itu tidak bisa aja doa aja ibu, tidak bisa. Satu, memilih jodoh, contohnya Maryam. Dua, perilaku ketika hamil, penting. Jangan ibu agak sepele itu tindakan ibu yang melawan kapak ketika hamil, bisa anak ibu lagi melawan gitu. Itu pokok ketika hamil kok antuk aja kapak, dia melawan dia gitu. Indah orang ini anak ibu. Iya. Praktiklah ibu ngajak menjawab ke siapa ketika hamil itu anak ibu menjawab. Praktiklah, gas lah itu. Ya. Itu makanya Ibu Maryam banyak bernazar, bertakarub kepada Allah dengan hal-hal yang sunat, supaya itu berpindah anak itu berlakunya begitu. Itu makanya Maryam juga bernazar pula nanti. Ini nazar kulir rahmani sama, itu kata Maryam begitu pun ketika dia sudah dewasa. Nah, ada hal yang menarik Ibu ya. Istri Imran itu bahasanya imra'ah. Ya, imra'atu Imran, istri. Istri itu bahasa Arabnya ada beberapa. Dalam Al-Quran itu ada beberapa. Ada zaujah atau zaujun. Adam, ya Adam, dibaca di Al-Baqarah 35. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujuka di situ ya. Uskun anta wa zaujuka itu di Al-Baqarah 35 itu ya. Jadi kalau zaujun pada di Al-Baqarah 35. Ada istri itu imra'ah. Ya, di At-Tahrim ayat ke-10. Imra'ah. Ini istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa imra'atun Nuh. Wa imra'atun istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut durhaka, maka disebut dengan imra'ah.
66 ayat 10. Nah, ada istri itu sahibah. Nanti baca di surat Abasa 80 ayat 36. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Begitu kan? Pertanyaannya, kenapa istri Imran tidak disebut zauju Imran? Kenapa tidak sahibatu Imran, tapi imra'atu Imran? Beda? Apa bedanya? Ini. Kalau zaujun ya, itu suami istri pasangan yang harmoni, seia sekata, seiring sejalan, tak pernah cekcok, saleh, suaminya saleh, istrinya saleh, itu namanya zaujun. Cocok, pas. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga disebut zaujuka. Kadang orang disebut bodoh, hidupnya nyaman, fasilitas mewah, segala sesuatu ada. Ini orang ibu kalau nyaman hidupnya sadunya pasti harmoni di rumah. Ini cakap kok bakal timbul kurang melanjut, cakap boleh. Jadi bukan, enak. Makanya tapak pensiun itu lah banyak yang cakap ibu. Iya. Kalau nak selalu melanjut abo bego pada ada jamaah curhat abo bego. Jadi dulu apa aku pegawai di salah satu BUMN. Saya ada pula di mana tempatnya. Tapi cerita beliau, waktu saya pensiun Ustaz, gaji saya ambil semua. Gaji pensiun kan ada gaji pensiun per bulan. Ada yang bisa diambil semua ternyata gaji itu. Jadi beliau tidak terima gaji per bulan lagi. Diambil gaji itu, semua total diambil. Dikasih ke istrinya lebih separuh dikasih. Dia pegang sebagian. Sejak hari itu istriku tak menyapu-nyapu apa. Enak. Apa salahnya waktu mulai cekcok dulu pada harmoni? Masalah kurang. Kurang. Makanya ibu kalau lapar dan pensiun kau lanjut kena seringnya nak. Dulu ketika kami menjabat banyak meeting dan sering-seringnya kami. Alah pensiun kau lanjut kena seringnya. Seringnya itu protes. Bapak ketik pun dapat lain itu maksud. Tapi ekspresinya menyerengnya ke kami. Kami kok tahu loh dia tulang lama atau kamar kapai lagi mengomong saja. Kamar kapai lagi. Sedang kau dah tahu leh. Tahu tu leh dia baru tahu kau mati mau apa lah saja. Nabi Adam di surga bersama istrinya kena surga. Semua lengkap, semua ada, semua yang diinginkan ada. Maka di sana orang harmoni. Di surga tidak ada orang bertengkar. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Di surga tidak ada orang bertengkar. Suami istri apalagi tidak ada yang bertengkar. Karena di surga tidak ada pertengkaran suami istri, maka pasangan di surga disebut zaujun. Ya, karena cocok, badan cocok, ya visi cocok, misi cocok, pengantin cocok semuanya. Zaujun namanya. Kalau imra'ah cocok salah satu, mungkin pikiran cocok, badan tidak cocok. Atau badan cocok, pikiran tidak sama. Atau yang tidak connect. Gini, kenapa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disebut imra'ah? Karena mereka hidup serumah, tapi pikiran tidak sama. Nabi Nuh saleh, Nabi istrinya kafir. Karena tidak cocok, badan cocok, pokoknya beranak nyampe. Kan cocok badan nama itu. Kalau tidak cocok badan tidak beranak apa? Coba beranak banyak, kan cocok badan nama itu. Badan cocok, penganak tidak sama. Karena itu istri Nabi Nuh disebut imra'atun Nuh. Nabi Lut, kenapa istri Nabi Lut disebut imra'ah? Badan cocok, pokoknya beranaknya anak putusinya tu, pokoknya tawarkan juga kaum yang homo tu. Kau anak kau gadi-gadi, kau nikahilah. Berarti Nabi Lut punya anak, begitu kan? Tapi istri kafir.
karena tidak cocok mengana imra'ah. Tidak cocok, ya. Itu makanya ada hal yang menarik begitu, ya. Itu ketika Nabi Zakaria belum istrinya melahirkan. Nanti baca nanti di surat Ali Imran 40 nanti dong. Ya, surat Ali Imran 40. Ali Imran 40. Nah, di Ali Imran 40. Di situ istri Nabi Zakaria sebelum hamil nih, disebut imra'ah. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi anna yakunu li gulam. Bagaimana saya akan punya anak? Saya sudah tua, bangka. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua bangka dia. Ini wahadal azmu minni ulama sudah lemah. Tak mungkin punya anak, kita sudah bangka. Orang bangka, aku memang mohon maaf nih, secara biologis tak ada fungsi lagi, itulah bangka. Makanya ibu-ibu boleh menampakkan aurat ke laki-laki yang bangka. Iya. Oh, laki-laki bangka itu ciri-cirinya ibu kepalanya udah kulai sih. Kalau udah tagap kepalanya udah bangka namanya. Tapi kalau ibu buka jilbab ibu ketangkap lo kepala aku udah bangka. Kata Nabi Zakaria, balagalil kibar, saya sudah bangka. Gimana punya anak? Wa mraati akil, dan istri saya mandul. Mandul ya? Itu imra'ah, bukan zaujah. Bukan istrinya. Istri Zakaria itu salihah. Tapi kenapa disebut imra'ah? Karena belum punya anak. Biasa Pak Ibu, itu hukum alam saja. Biasanya kalau anak adu-adu, cekcok gak acok terjadi. Bahkan ada rasa saling menyalahkan. Kecil isiku salah udang, mungkin kecil suaminya beda kau. Itu penyakit orang punya anak gitu. Maka ada bagai ibu-ibu kok, pe berubah lah, dan apa kau nak berubah deh? Dah kena pandai dah lah, boleh macam saya. Apa itu saling salahkan dulu. Itu psikologi orang punya anak gitu lah, hukum alamnya itu. Makanya ketika Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ketika Nabi Zakaria dan istrinya belum punya anak, hamil, istrinya belum hamil, maka istri yang tidak hamil disebut wamraati. Karena pasti ada cekcok. Mungkin ada saling menyalahkan di antara mereka. Tapi coba baca nanti Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya surat 21 ayat 90. Orangnya sama, istri Nabi Zakaria juga, tapi ketika sudah hamil. Ketika istri Zakaria sudah hamil di Al-Anbiya 90, berubah dari imra'ah ke zauj. Wa aslahna lahu zaujahu. Betul dong? Ya kan? Berubah kan? Tadi sebelum hamil imraati, setelah hamil zaujahu, istrinya berubah. Karena kalau hamil ibu, wah, itu langsung harmoni. Makanya ibu ketika hamil, belum lagi hamil anak pertama ibu, kemana kapu yuk kanda ibunya carian dia pakai dong. Ibu yang dulu hamil anak pertama, dah paling mangga ayo, kalau jam sabade malam ibu, nyope carian sepanjang negari ko mangga jam sabade malam. Hamil, ya tentu ibu. Kalau hamil ibu sabo kanda apunya ibu pindah tapi saya udah pelajari anak pertama. Ala anak kedua, kok minta mangga aja deh, dah pada mangga, mantap lagi bisu, mantap itu. Anak kedua, anak ketiga, tak kena pek itu, minta aja deh, minta aja deh, banyak lain berlalu kan, nah ada ibu, ini anak pertama nih ibu, sudah 90 tahun itu
Itu dasarnya kenapa istri yang harmoni, yang setia, sekata, selaras, satu, itu namanya zauj. Kalau yang berpisah-pisah, mungkin fisik cocok, pikiran cocok, fisik enggak, itu namanya imra'ah. Yang paling kata itu sahibah. Sahibah itu istri yang suami takut lihat dia. Itu ada tuh di surat Abasa nih. Kalau nampak istriku, suamiku lari. Nggak jual. Ada ibu-ibu jadi sahibah. Apaku mau pulang, mantu antuk pulang. Pintunya buka ambil-ambil. Atau istrinya sahibah. Ini sabananya ibu awak kalau memangnya istriku disebut sakan, tempat tinggal kita. Baca di surat Ar-Rum ayat 21 itu. Istri disebut litas kunu ilai. Betul ya? Istri itu rumah tempat kita mencari ketenangan. Biasanya kalau pulang banyak masalah, pulang tersebut di rumah tanah. Itu tadi ibu sakan. Sakan namanya. Sumber ketenangan bagi suami. Pulang kami, nampak ibu apa perasaan bahagia. Adik bapak pun pulang di pagar dan jantung kerana ini interogasi langsung. Nah, ibu-ibu ada yang sahibah. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ada suami-suami yang lari tunggang langgang lihat istri. Itu namanya sahibah tuh. Ya tuh. Ada ibu tipikal istri begitu ibu. Ya kan? Takut apa sebut di rumah itu. Enggak bahagia ya. Nah, itu tuh. Nah, pertanyaan tadi, istri Imran, kenapa imra'atu Imran? Apakah istri Imran ini Ibu Maryam ini tidak saleh? Tidak baik? Baik. Cuman kenapa imra'ah? Mereka sama-sama saleh, suaminya saleh, istrinya saleh. Cuman fisik sudah tidak bersama lagi. Yang satu sudah mati, yang satu masih di bumi. Itu alasannya kenapa Ibu Maryam ketika hamil, bapaknya sudah mati. Karena disebut imra'atu Imran, bukan zauj Imran. Gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi ibu jangan jadi sahibahnya. Kadang-kadang ada bapak ibu gitulah. Ya kan, kalau pulang tuh tidak nyaman, ada bilang mak duduk di laptop nih. Ibu tuh sahibah. Kok bisa pak ibu pulang yo pandang ibu gua akhirnya pulang ya nyore-nyore motor di jalan. Ibu itu namanya zauj ya, menyenangkan sakan. Ada tipikal ibu itu memang seperti itu. Banyak masalah di luar rumah, pulang besok ibu itu hilang masalah. Tapi ada apa-apa pun tidak ada masalah, pulang banyak masalah. Ada yang kacau. Ya kalau bisa kami itu ada banyak masalah di ibu hilang. Mungkin dirasakan tenang, ya bukan rumah kadang bu, tapi itu sakan ibu terus tempat jiwa kami bersemayam. Bahasa katanya. Itu makanya katakan anak Herman Syah itu separuh jiwamu pergi, gitu ya. Kalau ibu dah ada hilang separuh jiwa kami itu, ya jadi gerandangan jiwa kami itu. Nah begitu. Nah, lalu apa kata Ibu Maryam? Saya bernazar apa yang dalam perutku. Di sini para ulama sebagian memahami Ibu Maryam itu kehamilannya di luar kebiasaan. Orang hamil itu di rahim, tapi Ibu Maryam tidak mengatakan di rahimku, tapi di perutku. Batni, perut, ya. Batni itu artinya perut. Nah, batni itu perut. Orang hamil di rahim, bukan di perut. Tapi kenapa disebut perut? Karena dia sudah tua, dia tidak menstruasi lagi. Kalau perempuan tidak menstruasi, tidak ada indung telurnya. Berarti ini mukjizat. Ibu bisa hamil karena ada indung telur. Produksi indung telur karena haid. Ibu kalau tidak haid, tidak ada indung telur, tidak akan hamil lagi. Dan dia sudah hamil di usia di atas 80 tahun. Makanya dia mengatakan dalam perutku, bukan dalam rahimku. Kayaknya mukjizat.
Yang lebih mukjizat tadi anaknya Maryam melahirkan anak Nabi Isa seperti penciptaan Adam dari tanah. Kenapa? Karena Maryam tidak pernah haid, tidak punya suami. Berarti Nabi Isa tidak ada asal kejadiannya dari ibunya. Saya ini karena ada sperma bapak saya dan hidung telur ibu saya. Maryam tidak pernah haid, tidak pernah hidung telur, tidak punya suami pula. Dari mana penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Adam dari tanah? Itu mukjizat. Ya. Makanya ibu Maryam itu menyebut dalam perut saya. Untuk apa? Muharraran, saya ingin jadikan anak saya bebas beribadah. Muharraran ini bego dari kata tahrir. Muharraran. Tahrir itu artinya bebas. Bebas tanpa batas. Nah, Bapak Ibu, yang beribadah bebas tanpa batas siapa? Laki-laki. Kalau perempuan ada batas beribadah, karena ibu akan haid, ibu akan nifas, ibu akan menyusui. Kalau kami tidak ada haid, tidak ada nifas, Anda melahirkan, tidak ada menyusui. Sejak kami baling sampai mati, ibadah kami non-stop. Dari situ dipahami, ibu Maryam meminta diberi anak laki-laki. Tapi dia tidak mengatakan beri saya anak laki-laki. Dia ingin dapat anak yang bebas beribadah. Dan yang bebas beribadah itu adalah laki-laki. Itu kenapa nanti ketika lahir Maryam, ibunya cemas, ya Tuhan, kok perempuan lahir? Yang dia cemaskan bukan jenis kelaminnya, nazar dia. Dia ingin anaknya bebas beribadah tanpa batas. Kalau perempuan tidak bisa karena ada masa haid. Kata Allah, ini perempuan tidak seperti perempuan yang lain. Makanya Maryam tidak dikasih masa haid sesuai dengan doa ibunya, supaya beribadah non-stop, tidak dikasih haid oleh Allah. Gitu tuh. Kalau haid Maryam, doa ibunya tidak dijawab. Dia akan minta anaknya bebas beribadah dan ada batas. Kalau haidnya batas, putus ibadahnya. Supaya tidak putus ibadah Maryam, tidak dikasih haid oleh Allah. Innallaha astafaki wa tahharaki. Allah jadikan Maryam wanita suci, maka dia pemimpin wanita di surga. Karena tidak ada ibadah perempuan yang bisa menyamai ibadah Maryam. Kalau ibu buat haid, ibu ketika haid tak ibadah. Ibu ketika hamil menyusui, ala kadar sih ibadah itu. Apalagi ketika beranak ketik. Ibu sedang beranak ketik mengasuh, apalagi ngerapi anaknya itu semuanya saja dihir. Ibu kalau jujur gini, kok mungkin beribadah ibu rancaknya saja anak lah SMA ketik, SMP lah. Ketika anak masih SD, TK, apalagi sama ketik itu, kadang semuanya buku anak tuh deh, bercanggih segitu. Kadang nyelo kabel kata-kata sama semuanya. Nah, oleh itu. Makanya ibu tidak bebas beribadah karena ada masa-masa penghalang. Maryam tidak dikasih. Itu kenapa? Ya, disucikan Allah, dia rahasianya. Nah, kalau dia suci, tidak punya hidung telur kan? Berarti Nabi Isa tidak ada hubungannya dengan Maryam secara biologis. Cuma dititipkan di perut Maryam saja oleh Allah. Secara biologis Maryam tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kenapa? Tidak dari dia, karena dia tidak punya hidung telur. Ayah juga tidak ada. Makanya penciptaan Nabi Isa kama sani Adam, seperti penciptaan Adam dari tanah. Allah ciptakan, Allah tiupkan. Makanya itu ibu Maryam berdoa, beri saya anak yang bebas beribadah. Allah jawab. Makanya doa tidak pernah dijawab oleh Allah. Dia minta anak laki-laki kan, Allah kasih perempuan kan, tapi dengan sifat laki-laki. Ya, dia anaknya perempuan, dia mintanya anak laki-laki, tapi perempuan ini dengan sifat laki-laki, tidak pada haid. Nah, dan lebih hebat lagi nanti dia punya anak Nabi Isa, itulah yang bonus. Jadi kalau meminta ke Tuhan pasti dijawab dan pasti ditambah bonus. Ibu Maryam minta anak laki-laki, dikasih anak perempuan dulu, dari situ dapat pula anak laki-laki. Bonus kan? Jadi ibu bapak kalau berdoa
pasti dapat bonus doa. Percayalah. Tak pernah rugi berdoa tu. Ya. Ya, maka terimalah nazar saya, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Fataqabbal minni. Ini ada yang mana duit? Nazar itu fataqabbal minni. Coba nanti baca di surat Al-Ahqaf 16. Surat 46 ayat 16. Taubat. Taubat ya. Taubat itu fataqabbala nataqabbalu anhum. Di situ taqabbalnya ya, taqabbalnya itu anhum. Ya. Taqabbal itu bisa min, bisa an. Nazar taqabbal minni. Pakai min ya. Taubat itu di Al-Ahqaf 16 tadi. Nataqabbalu anhum. An ya. Nah, berbeda itu. Dia sama-sama menerima. Yang satu menerima nazar, yang satu menerima taubat. Tapi proses penerimaannya beda. Kalau nazar pakai min, taqabbal minni. Kalau taubat nataqabbalu anhum. Karena ada beda apa itu? Min dan an itu bedanya. Kalau min itu maknanya dekat-dekat. Kalau an itu maknanya jauh. Kenapa taubat pakai an? Karena orang bertobat itu berdosa. Dosa membuat orang berjarak dengan Tuhan. Dosa ini Bapak Ibu membuat manusia berjarak dengan Allah. Walaupun dia bertobat, tapi tetap ada jarak karena dosa. Nazar ini ibadah sunat jadi wajib. Ini orang sangat dekat dengan Allah karena saking dekatnya pakai min. Fataqabbal minni, bukan taqabbal anni. Kalau taubat bukan nataqabbalu minhum tapi anhum. Di situ isyaratnya setiap dosa walaupun kita sudah bertobat tetap masih ada jarak antara kita dengan Tuhan. Walaupun sudah bertobat, walaupun Allah sudah menerima tobatnya, tetap terbentang jarak antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau nazar tidak sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Itu makanya pakai min taqabbalnya. Fataqabbal minni, bukan anni. Ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah yang mengantarkan manusia kepada kedekatan yang sempurna dengan Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya kalau biasa melaksanakan ibadah tertentu, itu di waktu-waktu tertentu jadikan nazar. Dengan cara begitu Ibu akan mencapai kedekatan yang sempurna dengan Allah. Ibu biasa puasa Senin Kamis. Untuk besok, minggu besok, jadikan nazar. Saya minggu besok bernazar puasa Senin Kamis. Yang Senin Kamis minggu besok jadi wajib Ibu. Dengan cara begitu Ibu sampai ke level kedekatan yang sempurna. Kalau Ibu tidak bernazar, ya pahala. Makanya Ibu yang biasa misalnya ada Ibu amal-amal tertentu yang Ibu lazim mengerjakannya biasa, untuk beberapa waktu Ibu ubah menjadi nazar. Karena ketika dinazarkan nilainya menjadi istimewa. Sebab Ibu kalau menazarkan dia itu jadi wajib. Nyusa kadang-kadang pahala sunat dan wajib atau kadang-kadang itu kaidah. Kadang-kadang pahala sunat yang wajib tetap dari kata. Itu makanya Ibu ketika sembahyang sunat fajar misalnya, sarakaat baru orang ikamat, kata Nabi tinggalkan salat fajarnya, segera ambil takbir ihramnya imam kalau wajib. Lebih kadang takbir ihram imam pada salat fajar. Ibu sedang puasa sunat hari Senin diundang orang makan. Karena memenuhi undang itu wajib. Puasa sunat makan. Itu kaidahnya begitu. Ya. Hah? Ya tidak tanggung-tanggung, ya makan saja. Tanggung setengah hari lain tidak makan saja. Kalau diundang, tapi kalau ditraktir tidak usah. Kalau undang itu sifatnya wajib. Undang. Nah yang traktir jangan. Ya kalau bisa menak. Bu, yuk makan lah. Restoran lah. Kamu nampak? Ada sederhana. Dia lain waktu dah bu. Soalan lain waktu lah ya.
Tu saja jadi bersama puasa dari waktu itu. Mama ibu lah jauh mana jauh begini dan aku baca ajak makan. Pak aku itu yang begini. Dia pun sampai lagi. Mama aku senang puasa. Tu boleh. Boleh bertanya. Segitu loh jadi betapa sakit Senin mak aku puasa. Berarti bukan baca itu nama. Ya jawaban sesuai pertanyaan saja. Tak lebih dari itu. Jangan sampai ibu menceritakan amal itu jadi masalah. Kemana namanya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hapus pahala ibadahmu dengan menyebutkan itu kepada orang. Kalau lebih sawit, ikulah bukan kau tiusen ya. Saja mudo le, tak penting. Macam mana kan aku ya. Aku saja. Apa itu lah? Dah boleh sabut-sabut deh, antuk saya makan je lah.